Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wirdayanti Anduk, kelas B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebun dan pekarangan rumah sebagai sumber tanaman obat dan kesehatan di Desa Bulo Talangi. Yang pertama, pengertian tanaman. Jadi tanaman merupakan tumbuhan yang hidup di mana saja, baik itu di lingkungan rumah, kebun maupun hutan. Pada dasarnya, tanaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, dan juga sebagai obat. Dalam kehidupan masyarakat, tanaman dimanfaatkan sebagai untuk pengobatan segala jenis penyakit. Pemanfaatan tanaman sebagai obat sejak dulu diminati oleh masyarakat desa. Hal itu ditandai dengan banyaknya tempat pengobatan tradisional serta banyak beredar produk obat tradisional di tengah-tengah masyarakat yang biasa disebut herbal. Kemudian pengertian tanaman obat. Jadi menurut Kariman 2014 menyatakan bahwa tanaman obat banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, efek samping pada obat tradisional relatif lebih kecil bila akan digunakan secara benar dan tepat. Kemudian yang kedua, adanya efek inkomplementer atau sinergisme dalam ramuan obat. Dalam suatu ramuan obat tradisional umumnya terdiri dari beberapa jenis tanaman obat, memiliki efek saling mendukung satu sama lain untuk mencapai efektivitas pengobatan. Dan yang terakhir, obat tradisional melebihi sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Jadi di sini ada beberapa subtopik. Yang pertama, lokasi tempat survei. Yang kedua, tanaman pagar di Desa Bulo Talangi. Yang ketiga, tanaman rempah, rimpang, dan ubi di Desa Bulo Talangi. Yang keempat, tanaman hias di Desa Bulo Talangi. Dan yang terakhir, tanaman liar di Desa Bulo Talangi. Jadi lokasi survei ini dilakukan di Desa Bulo Talangi, Desa Bulo Talangi Timur. Jadi Desa Bulo Talangi Timur ini adalah suatu daerah yang berada di Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Berikutnya tanaman pagar di Desa Bulo Talangi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja tanaman pagar yang ada di Desa Bulo Talangi. Jadi yang pertama yaitu bambu Jepang, di mana nama daerahnya bunga bulu, nama spesiesnya Pseudosasa japonica. Kemudian tanaman pagar yang kedua yaitu pacar air. Nama daerah pacar air, nama spesies Hypatiens balsamina L. Kemudian tanaman pagar yang kedua yaitu pucuk merah, nama Indonesia pucuk merah, nama spesies Syzygium molleyana. Tanaman pagar yang ketiga, bunga kipas, nama Indonesia bunga kipas, nama spesies Neumarica longifolia. Kemudian tanaman pagar yang selanjutnya, nama Indonesia pinang, nama spesies Areca catechuel. Selanjutnya asoka, nama daerah Asoka merah, nama spesies Saraka soka. Selanjutnya ada pakis bambu air, nama spesies Equisetum himel. Selanjutnya ada tanaman pagar binahong, nama spesies Andredera cordifolia. Selanjutnya ada lidah mertua, nama spesies Sansevieria trifasciata. Selanjutnya bunga kertas, nama daerah bunga kertas, nama spesies Bougainville barbara Kars. Dan yang terakhir nama Indonesia mawar pink, nama daerah bunga mawar, nama spesies Rosa felicia. Manfaat dari bunga mawar ini dapat mengatasi peradangan kulit akibat kondisi luaran misalnya eksem. Bunga ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pelembab kulit. Pemanfaat bunga mawar dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mawar dapat berupa air mawar yang digunakan pada kulit dan wajah dan dapat digunakan secara langsung pada luka robek.
Selanjutnya, tanaman rempah, rimpang, dan umbi di desa Bulo Telangi. Yang pertama ada jahe, nama daerahnya Melito, nama spesies Zingiber officinale Ross. Jadi jahe ini bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan obat tradisional atau dibuat minuman. Manfaat jahe bagi kesehatan antara lain mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, dan membantu proses detoksifisasi dan mencegah penyakit kulit, melindungi dari kanker. Cara penggunaannya dilakukan dengan cara diparut, kemudian disaring, lalu dicampurkan dengan air hangat, kemudian diminum. Yang kedua ada daun jintan, nama daerah, daun tebal, nama spesies Plectranthus amboinicus. Jadi daun jintan ini banyak digunakan untuk obat tradisional, baik dikonsumsi secara langsung atau digunakan untuk obat luar. Selanjutnya ada sereh, nama daerah Timbuale, nama spesies Zymbopogon nardus L. Jadi tanaman sereh ini mempunyai beberapa kegunaan, salah satunya adalah sebagai vegetasi konservasi, yaitu potensial untuk mencegah terjadinya erosi tanah dan merehabilitasi lahan-lahan kritis. Tanaman sereh terutama pada batang dan daun bisa dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk karena mengandung zat seperti geraniol, metilheptenon, terpen, terpanalkohol, asam organik, dan terutama sironelal sebagai obat nyamuk semprot. Dan juga bermanfaat sebagai anti radang, menghilangkan rasa sakit, dan melancarkan sirkulasi darah. Kemudian tanaman selanjutnya ada singkong, nama daerah Kasubi, nama spesies Manihot utilissima. Jadi umbi singkong ini bermanfaat untuk mengatasi sembelit sebagai sumber energi, mencegah kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatur tekanan darah, mencegah anemia untuk penderita diabetes. Dan daun singkong bermanfaat juga sebagai menangkal radikal bebas, mencerdaskan otak, mencegah penyakit Alzheimer. Selanjutnya ada tanaman daun bawang, nama spesies Allium forum L. Jadi tanaman bawang ini atau bawang prei adalah tanaman dataran tinggi. Daun bawang banyak dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan kesehatan wanita hamil, menjaga kesehatan tulang, menyehatkan sistem pencernaan, dan menyehatkan jantung, dan juga mencegah diabetes. Untuk kesehatan kulit antara lain dimanfaatkan untuk menghilangkan jerawat, peremajaan kulit, mencegah penuaan dini, dan kesehatan rambut. Dan bawang telah diketahui bersifat anti-inflamasi atau antihitamin. Selanjutnya ada tanaman lengkuas, nama daerah Linggoboto, nama spesies Alpinia galanga. Jadi lengkuas atau laos tumbuh liar di kebun di bawah tajuk-tajuk kanopi, tanaman kopi, dan tumbuhan kebun lainnya. Tanaman laos dimanfaatkan karena kandungan rimpang yang kaya akan saponin, tanin, flavonoida, dan minyak astiri. Selanjutnya ada tanaman kunyit, nama daerah Alawahu, nama spesies Curcuma domestica Phaleton. Jadi kunyit ini mengandung karkunin, desmethoxycumin, dan bis-desmethoxycurcumin. Selain itu, kunyit mengandung berbagai minyak volatil seperti tumeron, atlaton, dan zingiberon. Komponen lainnya adalah gula, protein, dan resin. Kunyit memberikan efek kuning cerah yang mengundang selera pada kuah bersantan atau nasi kuning. Kunyit tidak dibudidayakan secara luas sebagai tanaman bernilai ekonomik. Rimpang kunyit mengandung sejumlah minyak astiri seperti keton, sesquiterpen, turmeron, tumeon, zingiberen, felanderen, sabinen, berneol, dan sineil. Rimpang kunyit digunakan secara luas untuk berbagai pencegahan, pengobatan, dan penyembuhan penyakit antara lain sebagai antidiabetik, hipolipidemik, antiinflamatori, antidiare, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada temulawak, nama spesies Curcuma santoriza Rock. Tanaman temulawak hampir menyerupai kunyit, namun sejatinya kedua jenis ini berbeda. Temulawak
lebih efektif dalam penyembuhan kanker dan menjaga fungsi hati sebagai agen hepatoprotektif. Temulawak juga digunakan untuk pengobatan radang sendi, menyembuhkan ma dan melancarkan pencernaan. Selanjutnya kita masuk pada tanaman hias yang ada di Desa Bolotalangi. Yang pertama ada tanaman bunga kupu-kupu, nama daerah bunga kupu-kupu, nama spesies Osalis triangualis. Selanjutnya ada bunga janda bolong, nama daerah bunga janda bolong, nama spesies Monstera andersoni. Yang ketiga ada aglonema, nama daerah aglonema, nama spesies Aglonema sp. Selanjutnya ada tanaman brokoli kuning, nama daerah brokoli, nama spesies Eudia ridleyi. Selanjutnya ada kuping gajah, nama daerah kuping gajah, nama spesies Athurium crystallinum. Selanjutnya ada lili Paris, nama daerah bunga lili, nama spesies Chlorophytum comosum. Jadi ekstrak bunga lili ini dapat membantu menjaga kelembapan kulit, memberikan perawatan spesial bagi kulit kering, kulit iritasi, dan kulit sensitif. Selanjutnya ada tanaman Calathea, nama daerah Galathea, nama spesies Calathea ornata. Selanjutnya ada bunga pukul 9, nama daerah pukul 10, nama spesies Portulaca grandiflora. Jadi manfaat bunga pukul 9 ini adalah dapat menyembuhkan koreng dan bisul. Selanjutnya ada bunga keladi, nama daerah bunga BT, nama spesies Caladium bicolor. Selanjutnya ada tanaman Monstera, nama daerah Monstera, nama spesies Philodendron sanadu. Selanjutnya yang terakhir ada nanas kerang, nama daerah Adam Hawa, nama spesies Tradescantia spatacea. Dan yang terakhir, tanaman liar yang ada di Desa Bolotalangi. Tanaman yang pertama ada putri malu, nama daerah putri malu, nama spesies Mimosa pudica. Jadi putri malu ini bisa dipakai untuk mengobati berbagai penyakit seperti radang mata akut, kencing batu, panas tinggi pada anak-anak, cacingan, insomnia, peradangan saluran napas atau bronkitis, dan herpes. Bermanfaat untuk obat dapat dilakukan dengan cara diminum maupun sebagai obat luar. Selanjutnya ada tanaman susuruhan, nama spesies Peperomia pellucida L. Jadi, tanaman ini berkhasiat sebagai obat sakit kepala akibat demam dan untuk obat sakit perut. Untuk obat sakit kepala akibat demam, pengobatan penggunaan daunnya sebanyak 15 lembar yang dicuci dan diremas-remas kemudian digunakan sebagai pilis. Selanjutnya ada tanaman patikan kerbau, nama spesies Euphorbia hirta L. Jadi tanaman ini dapat mengobati radang tenggorokan, bronkitis, asma, disentri, radang perut, diare, kencing darah, radang kelenjar susu, payudara bengkak, dan eksema. Selanjutnya ada tanaman anting-anting, nama spesies Acalypha indica L. Tanaman ini mengobati disentri basiler dan disentri ameba, diare, malnutrition, dan mimisan, muntah darah, berak darah, kencing darah, dan malaria. Selanjutnya ada suket tulungan, nama daerah rumput teki, nama ilmiah Eleucine indica L. Selanjutnya ada rumput gajah babat, nama daerah rumput mutiara, nama spesies Oconopus compressus. Selanjutnya ada daun kaki kuda, nama daerah Tingalahulan, nama spesies Centella asiata. Dan yang terakhir ada tanaman Wedelia, nama spesies Wedelia trilobata L. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tanaman apa saja yang ada di Desa Bolotalangi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.